Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita kemarin ini belum ya? Belum ya. Kemarin sampai di sebelumnya. Ini sudah? Hmm? Iya, materinya tetap. Terus tak anu aja, ambil materi satunya aja. Yang presentasi udah siap? Hmm? Sudah siap? Oh, belum datang. Ya wis, berarti materi dulu aja. Kita bicara berkaitan dengan ini ya. eh sambil menunggu teman yang presentasi, itu ya. Saat ini kita membicarakan masalah dari budgeting, break even maupun payback period, ya. Jadi ini nantinya yang harus teman-teman buat juga berkaitan dengan tugas teman-teman, itu ya. Oke, teman-teman yang online bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, Bisa, Bu. oke, terima kasih kalau memang sudah bisa didengar. Ya, ya. Di sini berkaitan dengan financial literacy, key the product goods business. Jadi di sini kita membicarakan berkaitan dengan literasi keuangan ataupun kunci untuk menjalankan suatu bisnis, gitu ya. Karena bisnis itu perlu perhitungan, gitu ya. Tidak hanya sekedar kita berbisnis, ada uang, kita jalankan, kita buat produk, gitu ya. Tidak hanya itu, tapi harus dipertimbangkan dari berbagai sisi, gitu ya. Nah, jadi di dalam kita melakukan suatu usaha, gitu ya. Nah, kita harus berusaha untuk menjadi seorang yang sukses. Sukses dalam arti di sini tidak hanya sekedar bisa berjualan, tapi harus bisa sebagai manajer, memanajemeni gitu ya usaha kita sendiri. Jadi usaha itu supaya bisa berjalan dengan sesuai harapan. Ya, tentu saja modal pasti dibutuhkan karena segala sesuatu pasti akan berjalan dari modal juga. Tempat pasti juga dibutuhkan, entah tempat itu di rumahnya sendiri atau menyewa atau memiliki tempat di luar rumah. Itu menjadi pertimbangan. Oke. Jadi perlu data-data ya, teman-teman. Nah, kita bicara masalah budgeting ya, break even point maupun juga uh, peak period ya. Di mana budgeting atau kunci daripada sebuah bisnis dari perusahaan gitu ya. Ada beberapa hal. Ini adalah contoh budgeting warung kopi ya. Ini adalah berkaitan dengan pendapatan yang mereka terima ya. Penjualan kopi 10 juta per bulan. Kemudian penjualan camilan 5 juta per bulan, total pendapatan 15 juta per bulan. Ini contoh jika itu adalah sebuah warung kopi. Ya.
ya. Jadi berkaitan dengan budgeting. Kemudian ini adalah contoh di mana contoh sebuah warung kopi. Jadi pendapatan sebuah warung kopi itu 10 juta per bulan. Kemudian penjualan camilan dia juga memiliki 5 juta per bulan. Total pendapatan adalah 15 juta per bulan. Nah, biaya tetap sewa tempat 3 juta per bulan, gaji karyawan tetap 4 juta per bulan, biaya listrik 1 juta per bulan, biaya air 500 per bulan, dan total biaya tetap adalah 8,5 per bulan. Jadi ini harus diperhitungkan setiap bulannya. Biaya variabel, biaya bahan baku kopi 4 juta per bulan, biaya bahan baku camilan 2 juta per bulan, total biaya variabel 6 juta per bulan. Jadi ada beberapa biaya yang harus dilakukan ya, berkaitan dengan berbagai macam biaya. Kemudian laba bersih, total pendapatan di sini dikurangi total biaya tetap, dikurangi total biaya variabel sama dengan laba bersih. Ini adalah teorinya ya dari bagian per masing-masing ya. Rumusnya seperti ini. Jadi tadi dari pendapatannya 15 juta, total biaya tetapnya 8,5, berarti dikurangi 8,5, kemudian dikurangi total biaya variabel 6 juta tadi sama dengan 500 rupiah. Inilah baru labanya ya. Jadi rumusnya adalah yang bagian atas itu. Oke. Break even point terdiri dari di sini ya. Tabelnya seperti ini, di mana di sini terlihat non-profit ya dan profit serta break even point. Jadi ada pada posisi di tengah-tengah. Jadi break even point itu adalah di mana kita memiliki keuntungan, tetapi keuntungan itu adalah posisi pada masih mengembalikan modal awalnya. Jadi misalnya kalau perusahaan itu katakanlah perusahaan rokok misalnya. Perusahaan rokok perlu modal cukup besar. Nah, mereka bisa menerima pengembalian atau BIP-nya, mereka paling tidak masih sekitar 5 sampai 10 tahun. Nah, itu masih di proses BIP saja. Belum keuntungan bagi pemilik saham yang harus diterima. Jadi mereka tidak akan menerima dulu pada awal usaha. Di awal usaha itu tidak menerima untung bagi investor yang masuk di dalamnya. Nah, mereka akan menerima pada berikutnya jika sudah menerima BIP-nya. Jadi BIP sudah selesai, berarti tinggal keuntungan yang mereka terima itu yang akan bisa dibagi. Dan itu pun tidak akan dibagi pada setiap tahun. Jadi pada awal itu masih seperti itu. Ya. Kemudian di awal itu pun biasanya ada kesepakatan di mana nilai dari keuntungan yang diberikan ke masing-masing pemilik saham itu sebagian saja. Jadi tidak 100% dari keuntungan yang harus diterima. Misalnya si A itu memiliki saham 20% dari perusahaan. Nah, maka saat pembagian keuntungan itu tidak 100% dikalikan 20%-nya. Atau 40% atau 30% tadi dikalikan keuntungannya. Tidak seluruhnya dibagi. Tetapi ada shift buat perusahaan menyimpan dana dari masing-masing investor. Nah, tergantung dari kesepakatan pemilik saham yang ada. Misalnya, pemilik saham itu membuat suatu aturan bahwa keuntungan yang diberikan itu adalah 50%.
50%-nya dikemanakan? Disimpan perusahaan untuk kelanjutan usaha. Jadi itu akan untuk pengembangan. Jadi misalnya katakanlah berkembang terus sampai sekian tahun, sampai 15 tahun, 20 tahun berkembang terus, maka perusahaan biasanya akan membeli produk lain atau membuat usaha baru, gitu ya. Nah, dana tadi yang di-shift tadilah untuk pengembangan usaha yang baru. Sehingga di sini pemilik saham atau investor yang ada masih memiliki perusahaan baru lagi, tidak hanya pada yang bagian awal, tapi memiliki lagi yang berikutnya. Nah, itulah bagian di mana usaha seorang perusahaan dimanapun usahanya, kalau teman-teman bisa cek di Google, ya, di sana banyak perusahaan yang sukses, yang memiliki tidak hanya 1-2 perusahaan, tapi puluhan perusahaan yang mereka miliki. Nah, kalau teman-teman bisa buka di IDX, di situ ada perusahaan-perusahaan yang sudah go public, ya. Jadi mereka menyampaikan operasional yang ada itu ke masyarakat. Jadi semua masyarakat. Nah, kalau teman-teman ada yang di keuangan mungkin bisa lebih paham, gitu ya. Kalau teman-teman misalnya di dalam suatu usaha, kalau ada teman-teman yang kuliah di akuntansi misalnya, ya mereka akan melakukan suatu penelitian di mana skripsinya nanti dia pasti akan mengambil berbagai keuangan di perusahaan. Dan mereka bisa mengambil datanya dari IDX juga atau di Bursa Efek. Mereka bisa mencari ke sana. Atau mungkin juga kepingin langsung ke lapangan jika perusahaan itu bersedia. Karena perusahaan itu rata-rata kalau diminta data laporan keuangan, misalnya mau penelitian ke sana, mereka rata-rata tidak mau. Mereka tidak bisa menyampaikan keseluruhan keuangan mereka. Jadi mereka hanya sebatas-batas tertentu saja. Jadi tidak semuanya. Nah, itu bagian daripada keuangan mesti semacam itu. Jadi kalau teman-teman membaca di IDX, ya, di sana ada beberapa pemilik saham dalam satu perusahaan, itu biasanya begitu. Dan di dalam perusahaan itu, kalau sudah go public, mereka akan menyampaikan yang bisa dibaca oleh masyarakat luas. Jadi bisa dilihat di IDX tadi yang Ibu sampaikan. Nah, di sana ada juga yang dikatakan LQ45. LQ45 adalah di mana di situ perusahaan yang sudah benar-benar dipercaya dan yang memberikan laporan rutin. Jadi masuk di LQ45. Jadi di situ adalah perusahaan-perusahaan yang sudah rutin dan tidak pernah tidak memberikan laporan. Jadi selalu seperti itu, selalu memberikan laporan. Jika ada yang tidak memberikan laporan, misalnya dalam 1 tahun tidak memberikan laporan, maka dia akan dikeluarkan dari sistemnya di bagian LQ45. Jadi masuk di saham yang di luar liquid tadi. Jadi tidak masuk di sana. Sehingga di sini akan digantikan oleh perusahaan lain yang memang bisa menjadi dan memberikan laporan itu rutin. Karena laporan itu minimal 3 bulan sekali mereka harus melaporkan. Jadi setiap 3 bulan. Jadi kalau teman-teman misalnya tahun ini misalnya, teman-teman ingin melihat laporannya. Nah, kemungkinan
masih belum muncul. Atau mungkin muncul satu saja, satu periode. Jadi karena 3 bulan ya, sekarang sudah bulan ke-6, itu di bulan 1, 2, 3 itu sudah muncul. Sudah bisa dilihat. Karena sudah masuk bulan ke-6. Jadi mereka bulan ke-4 itu harus sudah mulai memasukkan data-datanya. Sehingga bulan ke-6 sudah bisa dilihat. Itu untuk periode pertama. Periode kedua, mereka harus menunggu lagi 3 bulan selanjutnya. 3 bulan selanjutnya berarti mereka juga tetap harus menunggu sampai bulan berikutnya lagi karena tidak langsung pada 3 bulan itu mereka langsung memposting laporan keuangannya tadi. Ya, jadi seperti itu. Nah, biaya tetap atau harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Ini adalah IP per unit. Nah, ini biaya tetap, harga jual per unit, biaya variabel per unit, di mana uraian di sini mengenai BIP per unit ya, jumlah unit produk yang perlu dijual untuk mencapai titik impas atau titik break even point ya. Jadi break even point itu adalah posisi di mana modal itu kembali. Jadi modalnya sudah dihitung, kalau memang perusahaan itu adalah perusahaan besar, maka waktunya pun juga semakin panjang karena modalnya besar. Biaya tetap biaya yang dikeluarkan perusahaan secara rutin dan tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan atau yang terjual. Contoh biaya tetap, sewa tempat, gaji karyawan tetap, dan biaya administrasi. Harga jual per unit, harga jual produk, di mana di sini konsumen kepada konsumen, maksudnya produk terjual kepada konsumen per unit, dan biaya variabel per unit juga biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan menjumlahkan produk atau hasil yang terjual, gitu ya. Contohnya biaya variabel, bahan baku, biaya tenaga kerja ya, biaya kemasan misalnya. Nah, ini semua kalau di dalam perusahaan untuk saat ini rata-rata sudah menggunakan sistem. Sehingga mereka melakukan pembukuan atau jurnal yang mereka buat itu masuk dalam sistem awal itu sudah akan terposting ke masing-masing bagian ya. Jadi masuk di laporan harian, masuk di buku besar, masuk di jurnal, masuk di neraca. Nah, itu semua akan masuk di sana. Kemudian ini adalah biaya tetap. Contohnya per bulan 10 juta tadi, harga jual per unit 20.000, biaya variabel 12.000 per unit. Maka untuk mencapai break even point perusahaan harus menjual 10 juta ya atau 20.000 dikurangi 12.000 ya merupakan break even point per unit. Nah, kemudian yang kedua juga demikian dan juga yang ketiga per masing-masing. Dengan demikian perusahaan harus menjual minimal 1.250 per unit produk dalam sebulan untuk mencapai titik impas dan tidak mengalami kerugian. Di titik impas atau break even point adalah di mana perusahaan memperoleh hasil pengembalian dari modal yang sudah dikeluarkan dan tidak mengalami kerugian. Jadi masing-masing perusahaan memiliki waktu yang berbeda-beda menyesuaikan. Jadi ada yang 10 tahun, ada yang mungkin 5 tahun ya, menyesuaikan modal masing-masing dan menyesuaikan perusahaan yang berjalan masing-masing ya. Karena masing-masing pasti tidak sama.
Big event period ya di sini merupakan suatu hal di mana periode-periode tertentu akan dijalankan atau memiliki suatu investasi di masing-masing perusahaan dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, membantu menilai kelayakan investasi atau investor dapat menggunakan break even break-even point untuk menilai seberapa cepat mereka bisa mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan. Semakin pendek, semakin cepat investor bisa menerima keuntungan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi kalau misalnya modalnya bisa lebih cepat kembali, katakanlah misalnya 5 tahun, berarti tahun ke-6 itu adalah keuntungan dari perusahaan karena modal sudah kembali, sehingga keuntungan di tahun ke-6 itu sudah mulai bisa dibagikan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang ada. Jadi kesepakatan yang ada mungkin hanya dibagikan 50% misalnya. Ya, tergantung dari masing-masing saham yang dimiliki di perusahaan tersebut. Misalnya ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 15% misalnya. Berarti ya modalnya tadi dikalikan 10% tadi atau 15% tadi. Itu akan menentukan nilai totalnya. Ya, jadi totalnya berapa akan kelihatan di situ. Nah, setelah itu akan dikurangi dengan shift untuk perusahaan tadi. Misalnya shift perusahaan 50% atau mungkin 40%, maka di sini yang 60% adalah diberikan kepada pihak investor. Jadi investor hanya menerima 60% dari keuntungan modal disetor. Ya, jadi nilainya seperti itu. Nah, ini contohnya. Misalkan Anda merencanakan membuka warung kopi baru dan melakukan beberapa investasi awal. Biaya renovasi tempat 50 juta, peralatan 20 juta, perabot 10 juta, persediaan bahan baku awal 5 juta. Total investasi awal adalah 85 juta. Nah, menurut perkiraan warung kopi Anda bisa menghasilkan keuntungan bersih sebesar 2 juta per bulan. Nah, tinggal menghitung. Jika 2 juta per bulan, coba teman-teman hitung. Berapa hasilnya, berapa lama mereka bisa mendapatkan BIP-nya. Jadi modalnya ada 85. Sementara per bulan hanya 2 juta. Ada berapa, Mbak Ati? Berapa tahun mereka bisa menerima keuntungan setelah BIP? Tahun keberapa? Coba yang online juga silakan mencoba menghitung supaya mengetahui juga. Ini adalah contoh tahun keberapa perusahaan sebagai investor yang ada di dalamnya bisa menerima keuntungan yang sudah ditanamkan modalnya. Berapa tahun teman-teman? Yang online berapa tahun BIP-nya? 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Oke, teman-teman yang di sini berapa tahun BIP-nya? Berapa? 3,5 tahun? Yang lain? Berapa? Berapa tahun? Ada yang 3,5, ada yang 3,6. Yang lain?
Berapa tahun? 4 tahun? Ada lagi? Punya pendapat? 3 tahun 7 bulan? Ada lagi? Ya, coba teman-teman hitung. 85 dibagi 2 juta, ada berapa? Berapa? 42,5 dibagi 12. Ya, 3,6. Kalau 3,5 masih ada sisa lebihnya. Sehingga lebihnya masih dihitung di periode berikutnya. Nah, jadi yang betul 3,6 bulan. Sehingga kalau 3,6 berarti di tahun keempat itu perusahaan sudah memiliki keuntungan yang bisa dibagikan kepada investor yang ada. Nah, investor yang ada pun melihat dari saham yang dimiliki berapa persen. Dari situlah nanti baru kelihatan keuntungan dari masing-masing investor yang ada, ya, karena masing-masing investor yang ada itu pasti berbeda-beda, ya. Tentu saja yang mengelola, yang utama, yang terjun langsung minimal 51%. Modalnya itu minimal 51%. Itu berhak mengelola perusahaan. Tapi kalau hanya 10%, 15%, mereka tidak berhak untuk ikut mengelola. Mereka hanya menunggu hasilnya saja. Menunggu hasilnya jika memang sudah mencapai setelah BIP tadi. Jadi tahun berikutnya tadi. Di tahun keempat, ya, menginjak tahun kelima, perhitungannya sudah dibuat, maka terlihat keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, itulah mereka baru bisa mulai menerima keuntungan. Jadi 4 tahun pertama itu mereka hanya untuk mengembalikan modal pertama yang harus dikeluarkan untuk pembelian segala macam kebutuhan tadi. Ya, butuh sewa gedung, butuh perabot, gitu ya, butuh modal untuk operasional, gitu ya, bahan-bahan baku misalnya, itu semua katakanlah tadi ada 85. Ini Ibu tidak membuat yang besar-besar ya, supaya lebih mudah dibaca dan lebih mudah teman-teman untuk menghitung. Kalau Ibu pakai misalnya dolar dan lain-lain gitu, atau masih sampai MM-an gitu kan, akan lebih sulit lagi menghitungnya. Teman-teman nggak akan bisa menghitung lewat HP. Pasti harus menghitung menggunakan kalkulator, daripada yang sistemnya juga, yang kalkulator yang khusus yang bisa untuk menghitung dengan jumlah yang cukup tinggi. Nah, itu yang harus dilakukan. Oke. Perhitungannya ini ya, sesuai tadi 42,5 bulan ya. Ini analisanya. Jadi bulan di mana di sini indikator apakah investasi ini sesuai dengan ekspektasi Anda, gitu ya. Nah, itu tergantung dari masing-masing usaha tadi, gitu ya. Apakah ini cocok dengan teman-teman atau tidak, tinggal menyesuaikan berapa kebutuhan yang diterima dan dikeluarkan, ya. Harus sesuai. Potensi pertumbuhan bisnis, apakah Anda yakin bisnis warung kopi ini memiliki potensi untuk berkembang? Ya. Kalau saat ini
Gimana menurut teman-teman? Apakah warung kopi yang akan didirikan atau baru berdiri memiliki suatu potensi yang bagus? Kira-kira gimana? Analisa teman-teman. Jadi analisa teman-teman, kalau misalnya saat ini mau mendirikan warung kopi lagi, ya, teman-teman harus menentukan pangsa pasar serta tempatnya, serta biayanya, serta biaya karyawan juga yang harus dipertimbangkan. Kira-kira kalau mendirikan di kota dan di pinggir, misalnya di dekat-dekat persawahan misalnya, ya kira-kira potensinya seperti apa untuk saat ini? Apakah masih prospek untuk mendirikan lagi di Malang misalnya? Atau mungkin sudah cukup karena terlalu banyak, pesaingnya sudah sangat luar biasa. Nah, menurut teman-teman gimana nih analisa teman-teman? Kalau misalnya mau mendirikan warung kopi lagi, mungkin teman-teman sudah punya dan buka cabang baru misalnya. Atau masih dari nol, masih mau buka, jadi masih belum memiliki usaha. Oke, silakan angkat tangan. Yang online juga boleh jika ada pertanyaan atau masukan yang ingin disampaikan jika kita mendirikan suatu usaha baru, warung kopi baru, kafe baru. Ya, ya silakan Mas. Hmm? Hmm? Hmm. Yang sudah ada. Oke. Teman-teman yang lain punya pendapat juga? Silakan jika punya pendapat lain, barangkali berbeda. Ada yang mau memberikan masukan? Ada? Yang online, ada yang mau disampaikan? Halo? Mbak-mbak yang online, mas-mas? Ini yang paling aktif. Satu orang. Bagaimana, Bu? Pertanyaannya tadi, Bu. Jika mau membuat usaha baru atau warung kopi baru atau kafe baru, ya, apakah saat ini masih prospek untuk mendirikan usaha tersebut? Jelas, Mbak? Jelas, Bu. Oke, silakan kasih masukan. Ya, Mbak Beta tadi, Mbak siapa yang kasih masukan, yang mau kasih masukan? Yes, Mbak Nela, Bu. Ya, oke, silakan Mbak. Apa ya? Oh, biasanya kalau semisal kita buka warung kopi baru ya, Bu, untuk saat Iya, ini. Nah, mm-mm. biasanya itu kan orang-orang itu kayak biasanya itu anak-anak muda aja ya, Bu. Ah, kalau anak-anak muda kan biasanya tuh kalau belajar biasanya kan sukanya ke kayak di kafe-kafe gitu ya, Bu. Nah,
Itu Ya. tergantung, Bu, tergantung. Kalau semisalnya kafe itu kan baru-baru buka, terus kita juga buat menu yang baru bervariasi dari yang lain. Nah, dan kita juga buat kafe tersebut itu lebih estetik dari yang lain agar menarik Mm-mm. pelanggan, menarik pelanggan, Bu, biar mereka itu kayak Oke. kamu anak-anak muda zaman sekarang itu, Bu, mungkin nggak Mm. mementing rasa ya, Bu. Mungkin mereka tuh lebih ke semisalnya kayak tempatnya, oh sini aja kita tempatnya estetik bagus gitu kan. Nah, gitu, Bu. Ya. Oke. Seperti Terima itu, kasih. Bu. Ya. eh, Teman-teman masih ada yang lain yang ingin memberikan masukan? Ya, silakan Mas. Mm-mm. 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 Hmm. Mm-mm. Mm. Ya, ya. Oke, oke. Masukannya bagus juga. Ya, Mas, silakan. Mm-mm. Mm-mm. Oke, jadi konsepnya berganti-ganti gitu ya. Artinya sebetulnya idenya bagus gitu ya, dengan konsep yang berganti-ganti. Nah, itu tinggal menunggu periodenya. Periodenya mau periode berapa? Setengah tahun atau 1 tahun? Karena untuk merubah konsep perlu biaya lagi. Nah, ini yang menjadi suatu pertimbangan kembali. Padahal untuk mendapatkan BIP tadi, katakanlah dia membutuhkan waktu 4 tahun. Nah, kalau konsepnya dirubah lagi, artinya dia perlu biaya tambahan lagi. Tetapi boleh dicoba, misalnya katakanlah setengah tahun konsep sedikit dirubah, walaupun tidak keseluruhan. Tetapi ada konsep perubahan yang membuat masyarakat atau membuat pecandu kopi itu akan datang ke sana. Ya, itu bisa. Misalnya kalau saat ini kan suka ngopi plus pasti ada wifi-nya karena pasti minta wifi, gitu ya. Mungkin ngopinya tidak hanya sekedar ngopi, mungkin sambil mengerjakan tugas misalnya. Jadi nongkrongnya berjam-jam. Nah, ini kan menjadi pertimbangan bagi pemilik kafe. Karena apa? Dalam satu meja mereka tidak ganti-ganti, orangnya masih tetap saja. Dan menu yang dipilih itu, yang sudah dipesan, otomatis minuman tadi kopi. Mungkin kalau lama dia perlu snack karena lapar. Nah, salah satunya bisa disampaikan tidak boleh membawa snack sendiri. Snack harus membeli di kafe tersebut. Kalau dia boleh membawa sendiri, mungkin nggak akan beli, gitu ya. Beli kopi ini tok, mari ngono, bisa-bisa juga dia bawa kopi juga kan. Akhirnya kan di sini kerugian bisa terjadi di kafe tersebut. Nah, ini salah satunya. Jadi harus ada pertimbangan. Nah, bahkan ada juga yang menggunakan waktu. Jadi sekian jam itu adalah menu pertama. Kalau menu pertama belum habis, misalnya ya, tapi jamnya sudah habis, ya silakan nambah jam lagi. Nah, itu kadang ada yang memberlakukan begitu. Tetapi kebanyakan mungkin tidak ya.
Teman-teman yang suka ngafe? Saya soalnya nggak pernah ngafe-ngafe. Ngafe paling kadang-kadang beli kopi, hanya beli dibawa pulang, tapi jarang diminum di tempat. Ya. Jadi nggak banyak tahu berkaitan dengan kopi-kopi. Karena saya juga nggak terlalu, bukan pecandu kopi. Kopi itu hanya kadang kala saja. Kalau saya kadang malam itu masih banyak yang harus saya kerjakan. Tugasnya bisa-bisa sampai lewat dari tengah malam. Saya biasanya sore baru ngopi. Karena kalau ngopi, saya nggak bisa tidur. Jadi saya ngopi secangkir, kadang-kadang nggak sampai secangkir, saya buat paling antara 2 senti gitu ya, tanpa gula. Saya minum, saya sudah bisa sampai jam 1, jam 2 saya bisa. Jadi kalau kerjaan itu kadang-kala itu kan deadline itu jam 12 malam, itu sistem sudah tutup. Nggak bisa lagi. Mau nggak mau saya harus meneruskan sampai mendekati jam itu. Nah disitulah saya baru minum kopi. Jadi memang bukan pecandu kopi. Jadi itu jika ada tugas yang memang mendesak dan belum selesai saya kerjakan di siang hari. Jadi karena sistem dari pusat biasanya LL Dikti atau dari Dikti itu biasanya kalau sistem-sistem tugas-tugas yang harus dimasukkan di sana itu mesti deadline-nya itu jam 12 malam. Nah, kalau sore belum selesai berarti harus saya kerjakan sampai mendekati jam 12. Jadi sebelum jam 12 saya harus sudah submit. Kalau belum berarti tutup, ya sudah alamat saya harus menunggu lagi di tahun berikutnya. Karena tidak bisa. Sistemnya dibuka meneh tolong bukaan nggak iso. Karena yang masukkan datanya bukan hanya saya, tapi se-Indonesia. Kadangkala masukkan lemot, ngenteni, konconi liya-liyane tadi. Karena banyak yang masukkan bareng-bareng. Kalau deadline-nya sudah tengah malam tuh kan mau nggak mau, semua juga pada nututi jam. Maka disinilah kadangkala lemot tadi. Jadi harus antisipasi. Waktunya seperti itu. Atau lagi ngelembur bikin apa namanya ngisi nilai, koreksi dan lain-lain. Nah itu bisa juga saya kerjakan sampai lewat tengah malam karena banyaknya. Apalagi sistem saat ini. Saat ini selain dari Simaka yang harus saya kerjakan ya, masih mengerjakan di sistem OBE pemerintah yang baru. Harus mengisi itu dan yang harus saya masukkan tidak hanya semester sekarang, tapi semester kemarin-kemarin, jadi paling tidak 4 semester harus saya masukkan. Nah itu waktunya yang harus ngelembur-ngelembur. Karena deadline-nya tanggal 30. Jadi tanggal 30, rekapan 2 tahun harus selesai. Dengan sekian, berapa ya, sekian ratus mahasiswa. Dan harus dilihat satu-satu per masing-masing. Menilai per masing-masing. Boleh jenengi, kadang jenengi gak cocok, kadang tulisannya keliru. Kadang-kadang namanya satu huruf aja nggak ada kan kita nyarinya di sistem tuh udah bingung. Karena di sistem nggak ada namanya. Ternyata namanya salah satu hurufnya ada yang keliru. Kini wis ngeluh-ngeluh golek sembarang kalir gitu, agak mari-mari. Nah, itu salah satu tugasnya dosen. Jadi dosen itu tugasnya tidak hanya saat di kampus, ya, tapi tugasnya 24 jam. Bagaimana tidak 24 jam? Kadang-kadang mahasiswa itu like bimbingan yo, gak mikir jam. Pikir kirim masih dosennya wae prei yo dikirim ae, minta cepat dikoreksi. Nah, padahal kita belum tentu juga. Engko lek gak dibalas, lapor jarine gak dibales-bales. Nah, dosennya sing kena maneh. Nah, itu kan sebetulnya harus ada saling pengertian memang. Ya, itu yang
harus dipikirkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mereview dosen di akhir pertemuan itu ya pertimbangkan. Jangan hanya sekedar wes iki gak enak, kayak elek. Nah, kan begitu. Tapi dosen itu tugasnya itu tadi 24 jam saya katakan 24 jam. Kenapa 24 jam? Ya kadang-kadang malam itu tengah malam kadang ngisi ono sing telepon. Telepon, Bu, saya ini mau konsultasi. Iki wayahe aku iki ya pengen tidur. Masih ada yang konsultasi kadang-kala. Libur pun ya tetap konsultasi, kirim data. Bu, tolong ya segera ya, Bu. Ya aku ya sih kepingin istirahat, Rek. Kadang-kadang begitu. Ada yang memang mengerti, Ibu, nanti kalau Ibu sudah longgar bisa dikoreksi. Nah, sing mengerti. Kalau sing enggak, ya pokoknya asal kirim aja. Kadang ya subuh wis dikirim, kadang ya malam dikirim gitu ya. Nah, itu yang harus mau nggak mau kalau ada suara HP muni itu malah akhirnya dilihat kan. Ternyata oh ini tugas ya. Kadang-kadang ya saya balas aja. Nanti saya baca dulu saya bilang. Karena apa? Karena waktunya kadang-kadang saya masih di luar, nyetir, terus datanya masuk ya nanti. Ya menunggu dulu, sabar, gantian gitu. Karena yang dikoreksi ya ora siji, ya juga banyak, ya. Yang bimbingan juga banyak, perlu waktu, ya gantian, menyesuaikan. Nah, itu harus dipikirkan juga. Ini contoh, ya ada tukang gerobak. Nah ini ya, tempatnya kecil di dalam gang, namanya apa ya? Dia bingung. Di sini ada ditulis merah di pojok ini. Konsep jualannya apa? Target pendapatannya berapa? Break even point-nya berapa? Jadi berapa unit yang harus mereka pertimbangkan? Payback period-nya berapa? Ini menjadi pemikiran bagi seorang yang memiliki usaha baru. Jadi harus dipikirkan. Yang pertama namanya. Carilah nama itu yang unik. Kalau unik itu orang sudah tertarik dengan namanya. Belum makan, belum mencoba. Ya. Tapi melihat namanya, membaca namanya itu sudah suka duluan. Karena apa? Akan tertanam ke diri orang tersebut yang sudah membaca. Jadi sudah kepikiran. Maka karena namanya bagus, namanya kok unik ya, maka mudah diingat. Nah, mudah diingat inilah yang membuat suatu konsumen itu tertarik untuk segera datang. Entah enak atau tidak, tapi sudah punya ketertarikan lebih dulu. Jadi mereka pasti datang dulu. Datang, baru mencoba makanannya. Kalau makanannya enak, dia tidak akan diam. Dia tidak tinggal diem, tapi dia akan mengajak teman yang lain. Bahkan menyampaikan ke teman yang lain. Itulah marketing yang tidak dibayar. Ya enggak? Kira-kira teman-teman pernah enggak melakukan hal yang sama? Ya, pasti pernah. Tanpa sengaja dan tanpa diminta oleh pemiliknya. Secara tidak langsung teman-teman itu sudah sebagai marketingnya. Karena apa? Menyampaikan ke teman, ayo ngopi di sana enak suasananya, rasanya juga enak. Hanya mengajak teman. Nanti teman satunya juga menyampaikan ke teman lagi yang lain. Menyampaikan lagi. Hanya datanglah juga ke sana. Nah, secara tidak langsung marketingnya berjalan. Iya kan? Jadi itu yang selalu terjadi.
Jadi secara tidak langsung pasti akan berjalan dengan sendirinya. Kalau semakin banyak relasinya, akan semakin banyak konsumen yang datang. Coba teman-teman amati, mungkin teman-teman dengar beberapa waktu yang lalu, seperti apa itu, ayam goreng apa itu ya, di Karangploso itu, Pak Soleh, ya, ayam goreng Pak Soleh. Ayam goreng Pak Soleh itu dimulai dari yang pertama di Pandaan sana. Di Pandaan itu tempatnya jauh dari jalan raya. Masuknya itu berapa kilo? Masuknya ke dalam. Tapi kenapa rame? Kenapa banyak yang suka? Ya salah satunya relasi tadi. Mencoba enak mengajak teman yang lain. Teman yang lain mengajak lagi teman yang lain untuk datang. Bahkan mungkin ulang tahun udah di sana saja. Enak masakannya. Ayamnya juga enak. Akhirnya semakin lama semakin banyak konsumennya. Ya buka cabang di Karangploso. Juga sama, di sana juga ramai, apalagi kalau puasa. Buka puasa itu kalau tidak pesan, nggak dapat tempat. Bahkan sampai jalan pintu masuk itu sampai ujung tempat kasir, itu semua digelar tikar. Karena apa? Saking ramenya nggak punya tempat lagi yang lain, full, ya, di luar full parkir, di dalam tengah jalan pun dibeberi kloso. Untuk apa? Ya pengunjung yang lain tadi karena pengen berbuka di sana juga. Sampai seperti itu. Nah, saya rasa kafe pun sama. Kalau sudah kadung terkenal, ya, ya pasti seperti itu. Makanan kalau sudah terkenal seperti itu, untungnya luar biasa. Jadi makanan matang itu untungnya akan lebih besar dibanding makanan yang lain. Untungnya lebih besar. Apalagi kalau sudah rame, ya pasti semakin banyak. Kalau awal-awal, ya pikirkan semua barang bisa terjual. Itu saja yang penting. Yang penting nggak rugi. Itu kalau awal-awal. Tapi kalau sudah berjalan, ya silakan dimulai untuk lanjutnya. Seperti itu. Jadi itulah yang harus dipikirkan. Konsep penjualannya apa? Jadi konsepnya harus dipikirkan. Apa konsep yang akan dilakukan? Target pendapatannya. Targetnya berapa? Harus punya target. Karena harus semangat untuk berjualan. Targetnya berapa? Katakanlah Malang Raya misalnya. Malang Raya itu promosinya bisa lewat online, ya. Kemudian hari ini berarti harus seberapa saya membuat masakan tersebut. Nah, itu harus dipikirkan. Jadi harus punya target. Katakanlah hari ini 500 porsi misalnya. Ya harus berupaya 500 porsi bisa terjual untuk hari ini. Tapi kalau toh tidak terjual beberapa porsi, ya nggak apa-apa lah. Artinya kalau masih 400 sekian misalnya, ya itu nggak rugi lah. Karena apa? Sekian ratus tadi sudah untungnya sudah lumayan. Sehingga tertutup kekurangannya tadi dengan keuntungan yang ada. Jadi sisanya kalau memang masih bisa dibuat untuk besok, ya bisa disimpan di kulkas. Dan tidak akan rugi kalau misalnya sudah terjual 400 lebih. Kalau targetnya 500. Ayam nelongso coba. Itu berawal dari mana? Dari warung kecil di pojokan kecil yang mereka jual awalnya. Bukan warung besar yang megah, tapi warung kecil biasa. Sekarang berkembang di mana-mana. Bahkan sekarang membuat franchise.
Jadi siapa yang ingin bergabung, dia punya ruko misalnya ya, atau tempat yang luas, dia bisa melakukan untuk bergabung. Dan dia pasti dibuka pertama, dia gratiskan biasanya sekitar 500 porsi. Gratis 500 porsi untuk awal-awal buka. Nah, itu salah satu amal mereka gitu ya, yang mungkin akan membuat mereka semakin maju. Ya kalau ikhlas itu pasti akan maju. Nah, itu adalah jika mereka melakukan penjualan. Target break even point ya, berapa unit tadi? Misalnya saya contohkan tadi ada 500 pack yang harus mereka jual gitu ya. Jadi target ya. Kemudian payback periodnya berapa? Nah, itu yang jadi pertimbangan-pertimbangan. Oke, silakan jika teman-teman ingin bertanya, saya beri kesempatan. Ya, silakan. Mungkin apa yang saya sampaikan masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Tadi yang akan presentasi tadi siapa? Oke. Ya, nanti sebentar lagi. Ya, silakan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, silakan jika ada. Ibu tunggu. Ambil Ibu absen. Abdullah. Alvin. Amanda. Andika. Oke. Anissa ini yang nggak pernah hadir ya. Ashar. Oke. Eka nggak pernah hadir. Ersan. Oke. Fortena. Oke. Hilarius. Oke. Mandy Moore. Oke. Miftahul. Oke. Muhammad Yus ya. Nando. Oke. Nirmala. Rena. Oke, belum absen ya? Belum absen. Randy. Cynthia. Wahyu. Justina. Tidak ada, Ahmad tidak ada. Yang belum dipanggil? Laras ada, Laras? Saya Bu. Halo? Ada? Hadir. Oke. Meta? Ada Meta? Meta Rani? Ada Meta Rani? Hadir. Rahmat Ya, Bu, hadir. Rahmat Arya? Ada Hadir, Rahmat Bu. Arya? Hadir. Oke. Rara? Hadir Bu. Oke. Roni? Hadir, Bu. Oke. Tabita?
Hadir, Bu. Viviana, Viviana, Hadir, Bu. Zahwa, Hadir, Bu. Dian, Dian, Dian Novita, Dian Novita, enggak ada? Beta, Hadir, Bu. oke, sudah siap? Oke, baik teman-teman. Untuk materinya Ibu stop dulu ya. Nanti ada teman yang mau presentasi untuk saat ini. Oke, silakan Mas. PPT-nya bisa langsung pakai di sini, enggak apa-apa. Teman-teman untuk yang online nanti boleh bertanya juga ya, karena di sini ada teman-teman yang offline ingin mempresentasikan produk mereka ya. Oke, ya silakan. Mm-mm. Ya, apa di grup? Cheesecake ini ya? Betul, Mas. Cheesecake ini. Ini hilang. Bentar. Masih loading kayaknya agak agak lemot nih. Padahal sudah pakai kabel data. Kabel data malah nggak bisa ini. Oh. Hilang, hilang, hilang. Ini ya Mas ya? Silakan. Sudah ngincipin ya? Gimana rasanya? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya, Bu, mic-nya yang satu dipakai masnya. Bu Ida, Ya, ini mic-nya masnya yang presentasi yang satu di meja bisa dikasihkan, Bu. oke oke. Nggih. Bukan itu satunya. Dihidupkan dulu, belum dihidupkan. Oke, maaf gangguannya teman-teman. Oke, dari yang seperti yang kalian coba rasakan ya. Gimana teman-teman rasanya? Premium bukan ya? Oke, dari kacamata pedagang sendiri, cheesecake ini simple pembuatannya, gampang, mudah dibuat ya. Jujur aja ya Mas Randy ya, sangat mudah dibuat ya. Tapi untuk kacamata konsumen mungkin ini cocok ya, maksudnya premium dan enak ya. Benar nggak teman-teman? Oke, nah itu termasuk juga latar belakang kami membuat produk ini. Karena pembuatannya yang mudah dan simpel, tapi kami tetap ingin memberikan experience yang baik dan premium gitu kepada konsumen kita. Nah, yang selanjutnya adalah cheesecake ini juga bisa dijual di mana saja gitu, di berbagai tempat. Seperti contohnya mungkin kita bisa jual di kafe-kafe sebagai teman untuk minum kopi, atau di restoran sebagai dessert atau pencuci mulut setelah makan. Dan juga kita bisa jual ini di seperti kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang biasanya pelajar atau mahasiswa itu kan anak-anak muda pasti suka yang manis-manis gitu teman-teman. Atau juga kita bisa jual di event-event yang besar seperti CFD dan lain-lain. Jadi barang ini bisa dijual di mana aja itu. Itu adalah yang termasuk tujuan usaha kita. Oh, maksudnya target pasar kita. sorry. Dan yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang rincian bahan dan juga rincian dari harga bahan untuk membuat produk ini. Yang akan disampaikan oleh Mas Randy. Silakan Mas Randy. Untuk bahan-bahan pokok pembuatan cheesecake ini di sini ada 6 jenis macam. Yang pertama itu cream cheese sebanyak 160 gram, susu UHT sebanyak 1 liter, susu kental manis sebanyak 80 gram, tepung maizena 25 gram, coklat 102 gram, dan biskuit Oreo sebanyak 300 gram. Sebelumnya mohon maaf, di sini kami tidak menyebutkan mereknya secara spesifik karena ini menjadi rahasia dapur untuk RSNK dan untuk saya sendiri. Nah, untuk biaya bahan baku pembuatan cheesecake ini, yang pertama untuk cream cheese-nya itu memiliki harga sebesar 14.700, susu UHT sebesar 24.500, kental manis 4.000, coklat 25.000, biskuit 19.800, dan tepung maizena Rp8.000. Jadi total biaya bahan bakunya ini sebesar Rp96.000. Nah, untuk biaya operasionalnya di sini ada 2 jenis. Yang pertama ada kemasan dan stiker label. Untuk biaya kemasan ini senilai Rp3.000 dan stiker label senilai Rp4.000. Di sini kami tidak mencantumkan biaya tetap seperti biaya listrik dan biaya kompor karena itu menggunakan fasilitas kos milik saya. Jadi total modal produksi dari biaya bahan baku sebesar Rp96.000, biaya operasional sebesar Rp7.000, dan jadi total modal produksinya adalah sebesar Rp103.000.
Saya akan menyampaikan alur produksi dari pembuatan produk ini ya teman-teman. Ya seperti yang saya sampaikan di awal, produk ini dibuat dengan sangat simpel dan mudah. Yaitu yang pertama adalah hancurkan Oreo untuk diletakkan untuk base dari produk ini. Yang kedua adalah kita mencampurkan seluruh bahan seperti cream cheese, lalu susu UHT, susu kental manis, dan juga maizena ke dalam panci yang apinya menyala. Lalu kita aduk sampai kira-kira adonan ini mengental. Kalau sudah mengental artinya sudah matang, teman-teman. Lalu kalau adonannya sudah matang, kita tuangkan ke dalam cup seperti ini menjadi berlayer-layer. Di akhir kita bisa add on coklat dan juga sedikit Oreo lagi supaya menjadi lebih manis gitu. Yang selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan bahwa kami memiliki strategi dalam penjualan cheesecake ini, teman-teman. Yaitu adalah kita memanfaatkan decoy effect. Jadi tujuan kami membuat 3 varian, yaitu yang kecil, yang medium, dan juga yang besar, adalah untuk membuat konsumen lebih tertarik kepada produk kami yang besar ini. Contohnya begini, kalau misal produk kami hanya memiliki dua macam, yang kecil dan juga yang besar, maka kebanyakan konsumen mungkin akan membeli produk kami yang lebih kecil ini karena lebih murah dan lain-lain gitu. Tapi jika kita masukkan decoy effect seperti tambahkan cup yang medium, dan harga dari yang medium dan juga yang large itu memiliki sedikit selisih, maka sebagian besar konsumen akan berpikir bahwa kalau saya membeli yang lebih besar dengan harga yang mungkin selisih sedikit, maka mungkin saya akan lebih untung gitu. Jadi kita memanfaatkan decoy effect ini. Dan juga hasil dari HPP yang kita hitung kemarin, untuk yang cup kecil ada 6.700. Jadi kalau kita memberikan harga jual 14.000, yang maka kita akan memiliki laba 7.300 per cupnya. Ini asumsi dari produksi 10 cup, yaitu 3 small, 3 medium, dan juga 4 large, teman-teman. Untuk total modal produksi sendiri ada 103.000, dan maka kalau kita berhasil menjual seluruhnya, total pendapatan kita ada 187.000. Untuk break even point akan disampaikan oleh Mas Randy. Nah, pada slide ini adalah break even point, yaitu titik impas. Break even point ini adalah titik impas di mana pendapatan sama dengan total biaya produksi, sehingga tidak akan memiliki kerugian dan keuntungan. Di sini untuk pendapatan kita yaitu sebesar Rp187.000. Jumlah tersebut dihitung dari total penjualan 3 cup ukuran small, 3 cup ukuran medium, dan 4 cup ukuran large. Untuk perhitungannya kami di sini menggunakan total pendapatan dibagi total jumlah yang diproduksi. Di sini total pendapatan kita adalah sebesar Rp187.000 dibagi total produksinya yaitu 10 cup. Jadi nilai rata-ratanya ada sebesar 18.700. Nah, untuk mempermudah perhitungan nilai BP-nya, di sini kami membagi biaya jumlah produksi dengan nilai rata-rata sebesar 18.700. Untuk BP-nya di sini ditemukan
5,51 cup. Nah, berhubung untuk cheesecake ini tidak bisa dijual secara terpisah-pisah atau dipotong-potong kecil-kecil gitu, jadi saya bulatkan menjadi 6 cup. Eh, Usaha cheesecake ini akan mencapai titik impas setelah terjual sekitar 6 cup. Untuk penjualan seterusnya, maka akan memberikan keuntungan bagi pengusaha. Nah, strategi pemasaran kita ada dua jenis. Yang pertama online dan offline. Untuk strategi pemasaran online di sini kami menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis. Contohnya adalah dengan mengendorse influencer yang bergerak di bidang eh, kuliner untuk supaya bisa meningkatkan kualitas produk kita di masyarakat supaya produk kita bisa dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Yang kedua ada offline. Di sini kita menggunakan penjualan langsung kepada konsumen dengan mendatangi tempat-tempat tertentu seperti CFD atau bazar. Selanjutnya, kita bisa juga menjual titip di kafe dan pasar kue subuh. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama adalah strength. Kita memiliki rasa premium dan juga bahan yang berkualitas. Opportunity-nya adalah masyarakat Indonesia dari dulu sampai sekarang itu kan suka makanan-makanan yang manis ya teman-teman. Kita dari dulu sampai sekarang sudah ada budaya makan yang manis-manis. Jadi mungkin ini akan menjadi opportunity kita untuk membuat produk ini. Yang selanjutnya adalah weakness. Weakness dari produk ini adalah seperti makanan pada umumnya yaitu masa simpan yang terbatas. Yang selanjutnya adalah ketakutan kita adalah banyaknya kompetitor yang juga membuat dessert-dessert dan juga banyak masyarakat sekarang ini yang peka terhadap gula atau kesehatan. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah kita membuat produk yang memiliki potensi keuntungan yang menarik, target pasar kita juga luas, dan juga kita memiliki strategi decoy effect tadi, yaitu strategi 3 keuntungan cup meningkatkan peluang penjualan, dan maka usaha ini menurut kami layak dijalankan. Begitu. Sekian presentasi dari kami, Bu. Jika ada pertanyaan dari teman-teman. Oh ya, mungkin kalau ada ya pertanyaan teman-teman atau masukan bagi cheesecake kami ini, produk kami. Ya, silakan teman-teman. Ya, Mas. Oh, baik-baik. Terima kasih atas masukannya, Mas. Iya, iya. Seru ya, Mas ya? Oh ya. Oke, oke, oke. Mungkin kami akan kalau lanjut kami akan add beberapa minuman, Mas. Terima kasih atas sarannya, Mas. Ada yang lain? Saran-saran? Yuk, silakan teman-teman yang lain. Apa masukan kurang lebihnya di mana? Silakan. Mungkin dari segi rasanya ada masukan. Ya, mungkin mau menjelaskan rasanya gimana, kurang gimana gitu. Sangat sangat akan kami sangat tampung, teman-teman. Iya, Mbak. Oh iya. Hmm. Oh, jadi
Oreo, Oreo, Oreo. Hmm. Iya. Oh, terima kasih banyak ya. Oke. Jadi kalau pengen kalau udah nggak disimpan di kulkas tapi tetap tahan lama itu pakai pakai itu tadi ya Kak. Oh. Hmm. Oke. Terima kasih banyak ya Kak. Oke. Oke. Ya, ada lagi? Ada Silakan. lagi teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan masukan? Silakan yang depan-depan sudah mencicipi juga. Ada masukan? Atau ada koreksi? Tuh kenal manis. Oh. Oh, oke. Hmm, oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, masih ada lagi teman-teman? Ada masukan lagi teman-teman? Ada? Iya. 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 Oh, Oke. stikernya berarti. Stikernya. Ya. Terima kasih Kak. Sudah lagi Mbak? Sudah. Oke, silakan ditutup dulu. Terima kasih teman-teman atas waktunya yang diberikan untuk presentasi kami. Atas kurang lebihnya saya minta maaf, mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus dulu. Kasih ya. Oke, teman-teman tadi semua sudah mencicipi ya masakannya gitu ya, kuenya, pudingnya, pudingnya, dan menurut teman-teman tadi ya rasanya cukup enak ya, cukup enak atau enggak? Oh cukup enak, oke. Tadi ada sedikit masukan ya, memang kalau dimasukin kulkas itu akan jadi beda rasanya gitu ya. Karena memang lebih baik dimakannya dalam kondisi dingin. Jadi kalau sudah di luar terlalu lama jadi sedikit berbeda rasanya. Nah, itu masukannya tadi. Memang benar sih. Kalau cheesecake itu kan seperti itu. Jadi kalau terlalu terlalu lama di luar, lumernya itu kan berbeda. Nah, jadi sehingga rasanya pun akan jadi beda. Nah, itu memang suka-suka juga ya. Kalau yang suka dingin, ya memang sesuainya harusnya dingin, ya. Tapi kalau yang mungkin nggak terlalu tahan dingin, ya nggak ada masalah buat mereka, ya. Intinya di situ. Oke, dari harga yang sudah disampaikan tadi, itu ya. Jadi satu resep jadi berapa tadi? 10 cup. 10 cup itu bervariasi. Ya, kecil, medium sama large. Oke. Ya, karena bervariasi sehingga jumlahnya harganya pasti juga berbeda gitu ya. Karena masing-masing. Tapi ini semua rasanya sama kan? Sama. Oke, jadi medium satu, medium semua. Hanya beda di rasa, ukuran ya. Itu yang membedakan. Oke.
Teman-teman yang online, ada yang ingin ditanyakan juga, barangkali ingin bertanya. Tadi sudah melihat, ini salah satu contohnya. Bisa dilihat kan? Buram, Gimana Bu? teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Halo? Iya, Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ini pudingnya seperti ini, contohnya nih. Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan nih, Buram. burem ya? Kurang deket ya? Iya. Ya, Aku deketin. Gimana, masih burem? udah enggak. Oke, gimana menurut pendapat kamu dengan tadi sudah menyampaikan PPT-nya ya, berkaitan dengan cara-cara dan juga berkaitan dengan HPP-nya? Karena yang di sana nggak bisa merasakan, jadi dipikirkan aja. Gimana? Ada kira-kira yang mau bertanya? Punya masukan mungkin barangkali yang sering beli cheesecake atau mungkin puding yang lain? Ada? Ada nggak Nggak ada. teman-teman? Nggak ada, Bu. Nggak ada yang suka ya? Suka. Suka. Pernah beli juga? Gimana? Kalau rasanya beli cheesecake di luar sana, ya pasti teman-teman mengetahui harganya ya. Harganya biasanya cheesecake lumayan mahal. Lumayan mahal gitu ya. Gimana teman-teman? Nggak ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin Nggak ada, Bu. ditanyakan? Nggak ada. Teman-teman yang lain? Nggak ada yang ingin bertanya? Oke, berarti tinggal menanti tugasnya ya, yang online. Yang di sini untuk minggu depan, siapa? Satu kelompok. Kelompok berikutnya, untuk minggu depan berapa? 3 kelompok ya? Apa lagi? Kelompok 2, kelompok 3 jadi. Kelompok 3, kelompok 4? Kemarin kita berapa kelompok? 7. Iya, 7 kelompok. Kelompok 4. Oke. Ya, berarti teman-teman silakan disiapkan untuk minggu depan karena yang akan menampilkan beberapa kelompok sehingga nanti kita mulai dari awal sudah presentasi di kelompok 2 dan seterusnya, gitu ya. Kemudian sisanya nanti di minggu berikutnya karena kita tinggal 2 kali pertemuan lagi. Ya, jadi UAS saya ambilkan nilai dari ini, jadi nanti silahkan presentasi di masing-masing dan silahkan teman-teman juga memberikan masukan. Jika ada kritikan dari teman-teman silahkan disampaikan. Jika memang itu enak ya bilang saja enak gitu ya. Kalau misalnya ada kurang apa ya silakan disampaikan. Mungkin ada menjadi suatu masukan yang bisa untuk memperbaiki gitu ya. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada? Teman-teman yang online nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oke, teman-teman karena teman-teman sudah kenyang semua kayaknya.
karena sudah ngincipin semua ya. Oke, untuk pertemuan kita pada malam hari ini, Ibu akhiri ya. Teman-teman bisa menyiapkan untuk pertemuan selanjutnya, silahkan dari kelompok 2, 3, dan seterusnya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih juga pada yang sudah presentasi, dan silakan yang selanjutnya berlomba untuk menjadi baik supaya teman-teman juga mendapatkan nilai yang maksimal. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.